Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perenekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-14 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak melalui bacaan bahwa setiap orang diutus mewartakan damai sejahtera dan bukan kemalangan. Dan memang itulah pengharapan kita, bahwa yang dinantikan dan kita harapkan dalam kehidupan adalah hidup damai. Hanya saja apakah hidup damai dan kesejahteraan itu senantiasa menjadi bagian kehidupan kita? Mari di hadapannya kita hening sejenak menyadari hal ini. Karena bisa saja bahwa ketidakdamaian hati kita karena kita sendiri layak membentengi diri kita menutup diri kita kepada rahmat Tuhan lewat kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga apapun yang dikatakannya kepada kita, hati kita tertutup. Untuk itu, mari supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, di hadapan Allah kita hening menyadari kita dan mohon pengampunannya. Seraya mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Kita terlebih juga bersyukur bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Yang pertama, Pastor Marinus Terlu yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga Ibu Cecilia Jaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-71 persis pada hari ini. Dan juga Antonius, Ernesto, dan Jenny Kamoda yang juga merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Serta senantiasa dan tetap mau dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih seluruh sanak keluarga kita yang sudah berpulang, utamanya bersama keluarga besar, mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua kita, Bapak Benicia yang sudah berpulang 5 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para murid untuk mengikuti Engkau secara konsekuen, serta meninggalkan segala-galanya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus kasihanilah kami. Telah mengajukan syarat-syarat bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga makin banyak orang yang beriman kepadamu. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh datang untuk mempersembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, terlebih mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Semoga dengan belas kasih-Mu, sungguh yang menjadi harapan kami, boleh kami nikmati, dan mereka yang kami doakan senantiasa berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Bapa. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada prinsipnya saya kira kita semua setuju kalau seandainya kita disuruh memilih. Yang kamu pilih membawa damai sejahtera atau membawa kebencian kepada orang lain. Pasti kita memilih mau dan ingin untuk membawa damai sejahtera kepada setiap orang. Namun seringkali dalam pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini tidak kesampaian. Kalau kita mencoba merenungkan perjalanan kehidupan kita, perjalanan kebersamaan kita baik di dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada, di wilayah kita, di negara kita mungkin, apalagi di dunia ini, damai sejahtera ini selalu menjadi pengharapan. Itu berarti bahwa belum terlaksana sepenuhnya dan terus-menerus didengungkan. Kita mendengarkan bagaimana Israel dan yang lain-lain itu berperang. Kita tidak usah terlalu jauh. Kita mendengarkan mungkin dan melihat YouTube dan berita-berita. Ada orang yang sementara beribadah, tempat ibadahnya diobrak-abrik oleh orang lain. Padahal sebenarnya dihadirkan di sana adalah firman dan mewartakan kerajaan Allah. Mungkin saja ada yang terusik dengan hal-hal seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih lalu menumbuhkan refleksi permenungan bagi kita. Apakah sungguh-sungguh semua manusia mendambakan damai sejahtera, hadirnya kerajaan Allah di tengah dunia ini? Sekali lagi pada prinsipnya sesuatu kerinduan dan orang yang menyadari diri sebagai citra dan gambaran Allah
Sungguh damai sejahtera ini menjadi satu harapan besar. Tetapi kenyataannya hal itu tidak kesampaian. Bahkan merasuk dalam kepribadian dan diri kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan saya sebagai seorang imam, melihat karakter beberapa umat, beberapa orang yang saya hadapi, saya alami dan hidup bersama dengan dia. Lalu satu hal yang terpatri dalam permenungan saya, ternyata ada orang yang tidak bisa hidup dalam tanda petik kalau hidup ini menjadi biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, dan sungguh-sungguh berada dalam situasi yang damai. Yang saya istilahkan, seandainya kehidupan kita ini seperti ikan, lalu karena airnya begitu jernih, lalu ikannya begitu tenang dan kelihatan sampai di dasar. Dan saya mengamati dan melihat bahwa ternyata ada orang yang tidak bisa hidup dalam suasana dan situasi seperti itu. Dia baru bisa hidup dan menyatakan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya, kalau air itu menjadi keruh. Mudah-mudahan yang saya maksudkan kita paham dan kita mengerti. Karena kalau air itu menjadi keruh, maka dia bisa berbuat sesuatu. Tetapi kalau air menjadi tenang, menjadi jernih sekali, dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, nanti kalau situasi menjadi kacau, maka dia kelihatan bangkit untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pejuang. Tetapi lama-kelamaan kelihatan belangnya bahwa ternyata dia hanya menjilat saja. Pada saat dipantau dan diperhatikan, maka dia hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi pada saat tidak ada pantauan dan tidak ada pengawasan, maka dia hidupnya acuh tak acuh dan membiarkan orang begitu saja atau situasi begitu saja, walaupun itu mungkin sudah akan menghancurkan banyak orang. Dengan demikian tidak ada tanggung jawab yang mengalir dari dirinya untuk sungguh menyatakan eksistensi dirinya sebagai orang yang bisa membawa damai dan menghadirkan kerajaan Allah. Pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan, ketika bacaan kitab suci membicarakan tentang satu pesan penting, bahwa setiap orang yang beriman diutus untuk mewartakan kebahagiaan dan damai sejahtera bagi setiap orang. Pesan ini langsung terlihat di dalam bacaan pertama melalui seruan, ajakan, undangan dan nasihat Nabi Yesaya kepada bangsa-bangsa. Ia mengajak segala bangsa untuk bersukacita dan bergirang bersama Yerusalem karena Allah berjanji akan memberikan keselamatan, memberikan penghiburan, memberikan perlindungan, rasa kenyang, kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan berkabung bersama Israel dan Yerusalem, janji-janji tersebut pun akan terwujud pula bagi semua mereka yang berkabung. Maka Yesaya sekarang tidak langsung hendak menegaskan bahwa damai sejahtera dan keselamatan itu hanya disediakan oleh Tuhan melalui jalur iman bangsa Israel. Dengan perutusan 70 murid dalam bacaan Injil yang kita dengarkan menekankan hal ini juga. Selain menasihati para muridnya untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan dan selaras dengan tugas perutusan seorang murid yang ia kendaki, seperti membawa pundi-pundi, bekal dan memberi salam
kepada siapapun selama dalam perjalanan. Makan minum hanya berdasarkan selera pribadi, suka berpindah-pindah demi kenyamanan diri sendiri, dan tujuan tidak begitu jelas dan yang lain-lain, tidak tegas terhadap tuntutan-tuntutan Injil. Maka Yesus mengingatkan mereka akan pesan terpenting yang harus mereka wartakan, yakni salam damai sejahtera buat siapapun yang dijumpai, dan dikatakan dengan terbuka dan tegas bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Biarpun berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala, atau ditolak dan tidak dihargai, maka dua pesan ini tentunya akan merupakan berita yang sangat memberikan kekuatan dan menjadi pegangan bagi para murid Kristus untuk sungguh menghidupi sabda yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka prioritas terhadap pewartaan damai sejahtera dan kedatangan kerajaan Allah yang semakin mendekat itulah alasan Yesus untuk menegur para muridnya agar tidak terjebak di dalam salah paham dan penghayatan bahwa keberhasilan dalam tugas dan pewartaan adalah yang terpenting, apalagi dilihat sebagai kesuksesan dan kehebatan diri sendiri. Dan itu tentunya diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa tanpa Allah dan kehadiran Allah serta berkat-berkat yang senantiasa dicurahkan dalam seluruh kehidupan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menjadi kekuatan juga bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup. Apapun tugas panggilan kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus dan umat Allah yang setia dan taat, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan rahmat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi orang lain, sehingga damai sejahtera dan hadirnya kerajaan Allah sungguh-sungguh menjadi bagian yang tercatat di dalam diri kita demi untuk memperoleh kesempurnaan yang tentu Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bagian terpenting dari semuanya itu tentunya bahwa kita bersama dengan Tuhan mau dan ingin supaya semua orang di dalam dunia ini sungguh boleh menikmati hidup damai sejahtera. Maka semangat refleksi yang direfleksikan dalam kedalaman hidup diri kita ialah sebagaimana yang direfleksikan dan dihayati oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan, di mana dia sungguh semakin bersikap rendah hati dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan sendiri. Akhirnya di dalam salib kehidupan dia sadar bahwa bukan dirinya atau bukan aku, tetapi Allah lah yang berkarya di dalam diriku. Sehingga kalaupun saya mengalami penderitaan, itu karena pewartaan yang saya sampaikan kepada orang-orang lain. Dan dengan demikian dalam seluruh salib kehidupan, Rasul Santo Paulus sungguh tetap teguh, kuat dan penuh pengharapan bahwa di balik semuanya itu Allah yang menopangnya. Demikian pun bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, janganlah kendor untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi kita harus terus-menerus memberanikan diri, menjadi suri teladan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap situasi dan keadaan. Menyatakan sesungguhnya apa yang harus diwartakan, yaitu hidup damai dan bahagia bersama dengan orang-orang yang seringkali mungkin tidak sepaham dan sependapat dengan kita. Dalam
pengalaman banyak kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kedamaian dan kesejahteraan itu tidak kunjung tiba dalam diri kita karena kita sendirilah yang menutup diri kita. Kita berpikir sesuai dengan alam pikiran kita saja, mempertahankan ego yang tumbuh dalam diri kita, tidak menganggap orang lain, menyepelekan apa yang dikatakan oleh orang lain, pendapat orang lain, hasil buah karya, dan mungkin pasti banyak hal lain. Seringkali kita juga menjumpai dalam kehidupan kebersamaan ada orang yang merasa bahwa dia tidak terlalu setuju kalau pikiran itu berasal dari orang lain, harus dari pikirannya sendiri. Seringkali dalam suasana dan situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka dibutuhkan sekali lagi sikap rendah hati untuk menghadapi orang-orang seperti itu dalam seluruh proses perjalanan hidup. Apakah kita akan memaksakan kehendak kita juga? Pada saat orang lain memaksakan kehendaknya, hendaknya kita mundur dalam arti bahwa memberikan kesempatan kepadanya untuk boleh semakin mendalami apa yang harus diupayakan. Nah, dalam suasana situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana dituangkan dalam ketiga bacaan pada kesempatan ini, yang memberikan pesan nasihat, ajakan, dan dorongan bagi setiap orang beriman untuk menjadi rasul seperti Nabi Yesaya, para rasul yang diutus dalam Injil, dan seperti Rasul Paulus sendiri untuk mewartakan janji keselamatan, perlindungan, kesejahteraan, dan penghiburan dari Allah bagi satu sama lain. Setiap orang tidak diutus untuk membawa kabar kepedihan, kabar kemalangan, bahkan kabar kematian, duka cita dan kehancuran dan kebencian. Tentu hal itu dijauhkan dari diri kita tentunya. Setiap kita diajak untuk mewartakan damai sejahtera kerajaan Allah, seluruh janji dan penghiburan dari Allah bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Setiap kali kita berjumpa dengan siapapun, marilah kita mulai dengan membuka mulut menyampaikan kabar gembira, damai sejahtera dan penghiburan yang membuat setiap orang merasa senang dan merasa bahagia. Apa yang keluar dari mulut kita pertama-tama saat berjumpa dengan seseorang di dalam kehidupan ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan di mana kita ditugaskan oleh sabda Tuhan ini tetap menyadari bahwa kita dipanggil untuk menyatakan pertama-tama damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang. Moga-moga lewat itu orang akan semakin dekat dengan Tuhan dan bersatu sepenuhnya dengan Dia, sehingga kita boleh bersama-sama semakin menikmati hidup yang Tuhan janjikan kepada kita, sehingga nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita adalah umat yang dikasihi Allah, maka marilah berdoa kepada Bapa di surga, supaya dilimpahi perdamaian sejati, persaudaraan, dan rekonsiliasi
Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan berilah umat-Mu damai. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu, ya Bapa, semoga kami sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi para pemimpin gereja, beserta semua pemimpin agama, ya Bapa, semoga para pemimpin agama dimanapun berada selalu berusaha untuk menghimpun manusia dan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri, serta kehausan untuk beribawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta mengisap negara-negara berkembang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi negara kita, ya Bapa, semoga para pemimpin serta rakyat banyak bekerja sama secara damai untuk mencari keadilan sosial dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi kita semua, tua dan muda, ya Bapa, semoga tua dan muda terbuka satu sama lain. Semoga kami terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik. Tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kami. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudara kami, Pastor Marinus Telo yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, juga Ibu Cecilia Jaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-71, dan juga Antonius, Ernesto, dan Jamie Kamoda. Semoga mereka merayakan hari ulang tahunnya Kau anugerai umur yang panjang, sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, dan hidup damai dan bahagia bersama dengan keluarga dan siapa saja yang senantiasa hidup bersama. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, serta mereka yang setia mendampinginya. Kiranya melalui pengobatan yang diberikan kepada mereka yang sakit dan orang-orang yang hadir untuk menemaninya, mereka yang sakit suatu saat memperoleh kembali kesehatan lahiran batin untuk menikmati damai sejahtera yang Kau anugerahkan bagi setiap kami manusia. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, anggota gereja kami, orang kami kenal yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Terlebih orang tua kami, Bapak Beni Cia, yang sudah Engkau panggil 5 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa.
Tuhan berilah umat-Mu damai. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Tuhan Allah kami, Engkaulah yang selalu melindungi kami. Tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia ini dan di hati kami. Perdamaian dengan Dikau, dengan kawan dan lawan kami, serta di antara bangsa-bangsa. Oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita atas seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan dari kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya, sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Roh Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Santapan pasiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini sambil terus mengharapkan datangannya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 5 sampai dengan 6 Juli 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 28 dan 29 Juni 2025 sebesar Rp21.771.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp6.163.000. Sumbangan dari 1. Rinaldi Pinoto sebesar Rp300.000. 2. Novita Tan Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta. 3. Leni Hengki sebesar Rp3 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Mikael Pangerapan dengan Melisa NG sebagai pengumuman kedua. Andi dengan Alicia Kristela sebagai pengumuman kedua. Bernyanyi sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak sampai dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. 1. Berusia minimal 10 tahun, sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun. Berdomisili di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Mampu bernyanyi dengan baik dan tidak fals. Kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan setiap hari Selasa pukul 19.00 di aula Paroki lantai 2. Latihan berikutnya tanggal 8 Juli 2025. Mohon dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian agar anak-anaknya boleh bergabung dan bernyanyi bersama-sama. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir baptisan di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte kelahiran atau keterangan lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik Persi Biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 1, 2 tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Yang pertama sehubungan dengan nilai-nilai untuk anak-anak kita, nilai agama yang anak-anak kita yang bersekolah di sekolah negeri dan tidak mendapatkan guru
pembimbing atau pendamping guru agama dan membutuhkan nilai setiap semester, kami sangat mengharapkan supaya mendengarkan pengumuman setiap hari Minggu untuk bisa mengikuti pembelajaran di gereja. Tim yang akan dibuat untuk tim pengajar ini sehingga nanti lewat mereka akan menampingi anak-anak kita dan mohon perhatian dari orang tua anak-anak yang bersekolah di sekolah yang tidak ada guru agama Katoliknya dan memungkinkan untuk bisa mengikutinya di gereja. Saya kira itu sudah dimulai. Tadi Pak Frederick menyampaikan supaya itu dihimbau kepada orang tua anak-anak yang sekolah supaya juga memberikan himbauan kepada anak-anaknya yang sampai nanti pada saat membutuhkan nilai baru datang untuk meminta nilai. Saya harus menandatangani apa yang nilai yang memang diberikan oleh pendampingnya sehingga nanti itu akan dimasukkan dalam nilai rapornya nanti. Tentu kita berharap bahwa anak-anak kita tidak nilai anak-anak kita, nilai agama itu tidak menghalangi mereka untuk naik kelas tentunya, dan berharap bahwa iman mereka pun semakin tumbuh berkembang. Juga tadi sudah disampaikan bernyanyi 2 kali, dengan menyanyi dengan baik itu adalah berdoa 2 kali dan seterusnya. Allah bisa karena biasa, dan lewat itulah seksi liturgi gereja kita menghimbau anak-anak kita untuk mulai belajar musik dan mengolah suara mulai dari anak-anak. Dan tadi kita sudah dengar bahwa kalau bisa yang sudah komuni pertama, karena nanti mulai pelayanan di gereja. Dari pengalaman-pengalaman selama ini, anak-anak yang sukses dan berhasil itu adalah anak-anak yang mulai pelayanan di gereja, mulai dari kegiatan sekolah minggu, misinar, dan kegiatan-kegiatan lain di gereja. Dan itu juga yang nantinya akan menjadi sukses di tengah-tengah masyarakat, karena dia mulai dari kelompok yang kecil di dalam kebersamaan kita di gereja. Saya kira baik anak-anak kita tetap didorong untuk itu. Tadi sudah disampaikan yang bisa menyanyi tidak fals, lebih baik datang dan latihan, karena kalau sudah latihan ya pasti akan ada perubahan di dalam dirinya. Lalu yang terakhir, mungkin sudah beberapa minggu itu ada pemberitahuan ziarah ke pintu suci yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai 10 Oktober 2025. Bagi mereka yang berminat silakan mendaftarkan diri pada nomor Ave Maria Tour yang menjadi pelaksana dari tour ini. Kebetulan mereka minta saya untuk mendampinginya. Tentu sudah beberapa kali mereka minta saya, tetapi kali ini saya bersedia untuk boleh mendampingi peziarah ini. Dan untuk sementara sejauh yang saya ingat dari Pak Ono ini sudah ada 12 yang sudah mendaftar. Dan ini masih terbuka kemungkinan bagi mereka yang siap dan bersedia untuk mengunjungi ziarah pintu suci yang dibuka pada tahun ini, yang hanya dibuka 1 kali dalam 25 tahun. Saya kira baik hal ini juga menjadi perhatian kita. Kebetulan ini diumumkan di gereja kita, sehingga barang siapa yang berminat nanti mengambil brosurnya ada di belakang saya kira. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, juga kepada kelompok KOR yang mengantar kita dalam perayaan pada kesempatan ini. Semua yang mengambil bagian dan seluruh umat yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira Sang Pencipta, semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Lagukan nada syukurmu, Tuhan bersama kita, yang kau takuti apa bila Tuhan kita. Padanya kita bersyukur, semua telah diutus membawa penghiburan dan warta keselamatan. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang